Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita tentang seseorang yang mengalami pengalaman gaib di rumah kontrakannya. Kisah ini saya dapatkan dari sosial media Twitter yang dibagikan oleh akun bernama @sayfitri86. Oke guys, sebelum ke videonya, aku mau kalian support aku. Gampang banget caranya. Klik aja tombol subscribe yang ada di bawah sini. Oke, sekarang kita langsung aja ke ceritanya. Di dalam unggahannya itu, seseorang yang bernama Sarah menceritakan bahwa cerita tersebut adalah sebuah kisah nyata yang dialami olehnya. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Ia harus pindah ke sebuah kota yang tepatnya berada di Bandung, Jawa Barat. Ia pindah ke sana untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat hendak pindah ke Bandung, Sarah ditemani oleh ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan ditempati oleh Sarah selama Sarah menuntut ilmu di Bandung. Di rumah kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua orang sepupunya yang lebih dulu telah menuntut ilmu di Bandung. Saudara Sarah bernama Jani dan Ava. Sarah ini merupakan anak yang paling kecil di antara mereka bertiga. Selama 2 jam di perjalanan, akhirnya Sarah dan ayahnya sampai di Bandung. Ini adalah kali pertamanya Sarah tinggal jauh dari kedua orang tuanya. Perasaan yang campur aduk tentu dialami oleh Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dari mobil dan mengambil barang-barang bawaannya dan langsung bergegas menuju rumah kontrakannya. Sambil mengangkat barang bawaannya, Sarah dan ayahnya menyusuri gang-gang yang sempit. Perjalanannya cukup jauh. Dari tempat Sarah dan ayahnya memarkir mobil, hingga akhirnya Sarah dan ayahnya sampai di rumah kontrakan yang akan ditempati oleh Sarah. Sarah dan ayahnya kemudian mengucapkan salam. "Assalamualaikum," ucap mereka. Dari dalam, kedua saudara Sarah yang sudah menunggu kedatangan Sarah dan ayahnya menjawab salam mereka. "Waalaikumsalam," saut mereka. Lalu saudara Sarah yang bernama Ava itu berkata, "Baru sampai. Masuk sini. Maaf, keadaannya seperti ini." Saat itu Sarah hanya tersenyum dan mengangguk sambil melihat sekeliling. Rumah tersebut merupakan rumah tua dengan 2 lantai yang sudah tidak terawat. Saat itu Sarah mencoba untuk memaklumi hal tersebut, dikarenakan anggaran yang ia miliki sangat terbatas untuk menyewa sebuah rumah kontrakan sendiri. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu yang terlihat seperti dibuat dengan asal-asalan. Sarah pun menaiki tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut terdapat tembok, di mana di sebelah kiri dari tangga ada sebuah pintu yang menuju keluar rumah. Lebih tepatnya, akses menuju tempat jemuran. Dan di sebelah kanan dari tangga itu terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara menyampingkan tubuh. Di mana ruangan tanpa pintu yang ada di atas itu berada tepat di atas kamarnya Sarah. Kamar Ava adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama, sementara Jani memilih kamar yang berada di paling ujung yang ada di dalam rumah. Lebih tepatnya di seberang dapur dan satu-satunya akses menuju kamar mandi di rumah itu. Ruangan kosong yang cukup luas di depan kamar Sarah dan kamar Ava adalah satu-satunya ruangan yang bisa digunakan untuk berkumpul. Setelah itu, Sarah langsung bergegas membenahi barang-barangnya di kamar. Saat Sarah memasuki kamarnya, dia melihat
ada beberapa noda gelap di dinding kamarnya yang berwarna kecoklatan, dan ada beberapa bagian dinding yang sudah mulai terkelupas. Dalam hati, Sarah berkata, pantas saja dingin. Ternyata di sini sangat lembab. Tetapi ruangan itu cukup nyaman untuk Sarah. Hingga akhirnya sore pun tiba. Ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat hati, Sarah pun melepas kepergian ayahnya. Karena sebagai anak terakhir, Sarah merasa tidak tega kepada orang tuanya. Yang berarti di rumahnya hanya tinggal ayah dan ibunya saja. Karena yang perlu diketahui, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Singkat cerita, sudah 1 bulan Sarah menempati rumah tersebut. Sarah pun tidak merasakan ada yang aneh. Atau bisa dibilang Sarah mengabaikannya. Karena disibukkan oleh ospek dan persiapan untuk perkuliahan. Di sini pun dijelaskan, Sarah pun bukanlah anak yang sensitif dengan hal-hal gaib. Sampai pada suatu hari, pada saat itu kegiatan perkuliahan sudah berjalan, tugas-tugas kuliah pun sudah mulai berdatangan. Sarah pun rutin pulang ke kontrakannya sekitar jam 7 malam, di mana saat dia pulang, dia selalu langsung masuk ke kamar dan tertidur. Setelah beberapa lama Sarah tertidur, ia pun terbangun secara tiba-tiba. Dengan keadaan yang gelap di seluruh ruangan yang ada di rumah itu. Sarah memang suka mematikan lampu kamarnya saat tertidur. Namun, lampu yang ada di depan kamarnya Sarah dan Ava tidak pernah dimatikan saat malam. Sarah pun cuek dan berusaha untuk bangun sambil meraba-raba mencari HP-nya di dalam kegelapan. Saat ia menemukan HP-nya, ternyata banyak sekali telepon dan SMS yang masuk ke handphonenya Sarah. Ternyata telepon dan SMS itu berasal dari kedua saudaranya Sarah yang mengabarkan kalau mereka berdua tidak dapat pulang ke kontrakannya pada malam itu karena harus mengerjakan tugas kelompok di kosan temannya, yang berarti Sarah harus sendirian di rumah kontrakannya pada malam itu. Saat Sarah melihat jam, ternyata waktu itu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Sarah pun akhirnya berusaha untuk mencoba tidur kembali, namun mau bagaimana lagi? Rasa kantuk yang dirasakan Sarah tadi sudah menghilang. Tapi Sarah mencoba untuk tetap memaksakan menutup matanya sambil membiarkan pikirannya melayang ke sana dan kemari. Seketika ia teringat bahwa saat ia pulang ke rumah kontrakannya tadi, ia merasa sudah menyalakan lampu yang ada di depan kamarnya. Sarah sangat yakin kalau dia sudah menyalakan lampu di ruangan itu. Tapi Sarah berusaha untuk tetap tenang dan mencoba untuk tidur kembali. Belum lama Sarah tertidur, Sarah pun kembali terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba Sarah mendengar sebuah suara tertawa kecil di balik pintu kamarnya. Seketika, detak jantung Sarah saat itu terasa berhenti. Sarah pun enggan untuk berdiri. Sarah hanya terduduk di tempat tidurnya sambil memegang erat selimutnya. Di sini Sarah sangat waspada dan ragu. Sebenarnya tadi itu dia mendengar suara orang atau enggak. Dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia nggak dengar apa-apa. Lalu Sarah mencoba memfokuskan dirinya untuk mendengar lagi suara itu. Namun yang Sarah dengar hanyalah hening. Dia nggak dengar apa-apa lagi tuh. Pelan-pelan Sarah mencoba untuk kembali ke posisi tidur. Sarah sangat berhati-hati. Seakan-akan dia seperti takut membangunkan sesuatu yang dia pun tidak tahu apa. Tiba-tiba ada suara langkah kaki berlari kecil di depan kamar Sarah. Tapi di sini Sarah berusaha beranggapan bahwa suara yang Sarah dengar adalah suara tikus. Di dalam hati Sarah berkata, "Tikus, ya, itu hanya tikus."
Belum selesai Sarah meyakinkan diri bahwa suara yang didengar tadi hanyalah suara tikus, terdengar suara lain yang membuatnya kaku, sekaku-kakunya. Terdengar suara sesuatu yang diseret, seperti seseorang yang berjalan pincang dengan satu kaki yang diseret, yang berjalan mengelilingi ruangan yang ada di depan kamar Sarah, yang sesekali mendekati kamarnya. Suara tertawa kecil yang tadi Sarah dengar kembali terdengar olehnya. Dan kali ini Sarah merasa yakin kalau dia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Seketika, keringat pun membasahi tubuhnya. Saat itu, Sarah berusaha membacakan ayat apapun yang diingatnya. Namun nihil. Tidak satu pun ayat yang berhasil Sarah bacakan. Sarah sempat berpikir kalau dia ingin bangun dan menyalakan lampu. Di dalam hatinya dia berkata, kalau terang saya tidak akan takut. Tapi di sisi lain, Sarah takut kalau saat menyalakan lampu, dia akan melihat sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama, Sarah terdiam dalam posisi yang sama, tidak bergerak sama sekali. Namun, suara itu, atau suara-suara yang Sarah dengar, tidak kunjung pergi. Sarah tidak berani untuk membuka selimutnya. Dia takut ketika dia membuka selimutnya, sosok yang mengganggunya akan berada tepat di depan mukanya. Padahal, kondisi Sarah saat itu sudah sangat kuyup dengan keringat. Namun, akhirnya Sarah pun tertidur kembali. Mungkin saat itu Sarah sudah terlalu lelah, hingga akhirnya dia tertidur dengan sendirinya. Saat ajan berkumandang, Sarah pun terbangun kembali dari tidurnya. Suara-suara aneh yang tadi dia dengar, sudah tidak lagi didengar olehnya. Meskipun Sarah sudah sedikit lega dengan adanya suara orang yang berjalan di gang kontrakannya menuju ke masjid, namun rasa takut yang dirasakan oleh Sarah masih sangat besar. Yah, itulah yang Sarah alami di rumah kontrakannya. Walaupun tidak bertatapan langsung, kejadian itu sangat membekas untuk Sarah. Setelah kejadian itu, Sarah hanya merasakan gangguan-gangguan kecil, seperti barang yang berpindah sendiri, selimut yang ditarik saat tidur, atau melihat beberapa sekelebatan bayangan hitam yang melintas di area kontrakannya. Menurut kalian, apakah selimut yang ditarik saat tidur itu termasuk gangguan kecil? Menurutku, tidak. Itu sangat menyeramkan. Oke guys, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka, dan jangan lupa klik like-nya, dan support aku dengan subscribe channel YouTube ini, share juga, dan komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.